Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Saka Nagari. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari channel kami. Kali ini saya akan bercerita tentang arwah noni Belanda yang bergentayangan di Lawang Sewu. Mari kita simak bersama-sama. Lawang Sewu, gedung tua yang berada di pusat kota Semarang ini, sebelum zaman penjajahan Jepang, adalah kantor perkereta-apian yang dikelola pemerintah kolonial Belanda. Cerita misteri munculnya arwah noni Belanda ini berawal ketika tentara Jepang masuk menyerbu gedung dan menjadikannya sebagai salah satu basis peristirahatan tentara Jepang. Kala itu terjadi pemerkosaan tentara Jepang terhadap sekitar 20 noni Belanda. Kabarnya semua noni ini terdiri dari 10 noni perawan dan 10 sudah menikah. Setelah puas menyalurkan hasratnya, para tentara Jepang memenggal kepala 20 noni tersebut. Dari situ, mistis sering munculnya noni di sekitar Lawang Sewu berawal. Kemunculan arwah noni Belanda ini salah satunya dialami oleh Suwardi, 46 tahun, warga Semarang. Dia yang mempunyai hobi memancing di sungai sekitar Lawang Sewu ini dan sering melihat penampakan sosok noni Belanda. Dengan rambut panjang terurai dan berbusana long dress warna putih, mondar-mandir di sekitar Lawang Sewu. Dia tak mengganggu, hanya menampakkan diri saja, mondar-mandir dengan parasnya yang cantik, namun penuh dengan darah di mukanya. Dia menebar senyum. Menakutkan sih memang, tetapi mau gimana lagi, tutur Suwardi. Loji era Belanda tersebut lebih dikenal dengan istilah Lawang Sewu atau Pintu Seribu, karena ribuan pintu dan jendela tersebar di mana-mana. Sebagai gambaran, lantai 2 di bagian belakang gedung tersebut memiliki sekitar 20 ruangan berjajar yang masing-masing memiliki 6 pintu. Jika lawang bisa diartikan sebagai pintu atau pintu menyerupai jendela, maka diyakini Lawang Sewu memiliki 1000 pintu. Namun uniknya, dari berbagai pengalaman para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, saat menghitung jumlah pintu selalu tak akan menemukan jumlah sampai 1000 pintu atau 1000 lawang. Hingga kini rahasia ini diyakini sebagai mitos jika satu pintunya merupakan pintu mistis, jalan masuk arwah para penunggu gedung Lawang Sewu tersebut. Selain rahasia pintu 1000, juga ada bagian lain dari Lawang Sewu, yaitu bunker atau ruang bawah tanah. Bunker ini sebetulnya tempat penyimpanan atau persediaan air bersih pada zaman Belanda. Tak heran jika sampai saat ini bangunan tersebut terus tergenang air dan harus terus dipompa keluar agar air tak membanjiri objek wisata utama di Lawang Sewu tersebut. Saat pertama turun, kami ditunjukkan tempat angker dan penampakan-penampakan yang terjadi. Di ruangan pengap tersebut terdapat beberapa lampu temaram yang masih terlihat baru. Konon dipasang lampu karena banyaknya orang yang kesurupan di tempat itu. Pada masa Jepang, bunker itu dijadikan penjara dadakan untuk menahan para pejuang dan tentara Belanda yang tertangkap. Selain itu, tempat itu dijadikan sebagai tempat penyiksaan dan pembantaian tentara Belanda, termasuk menyiksa beberapa noni Belanda yang dilakukan oleh tentara Jepang. Penjara ini pada masa itu sering disebut sebagai penjara jongkok. 5-9 orang dimasukkan dalam sebuah kotak sekitar 1,5 kali 1,5 meter dengan tinggi sekitar 60 cm. Mereka jongkok berdesakan, lalu kolam tersebut diisi air seleher. Kemudian kolam tersebut ditutup terali besi sampai mereka semua mati. Di ruang bawah tanah itu juga terdapat 16 kolam di setiap ruangan. 8 ruangan bagian kanan dan 8 bagian kiri.
Selain itu, di ruang bawah tanah itu juga terdapat penjara berdiri. 5-6 orang dimasukkan dalam sebuah kotak berdiameter sekitar 60 cm kali 1 meter. Mereka berdiri berdesakan, kemudian ditutup pintu besi sampai mereka semua mati. Jika dalam seminggu mereka yang dipenjara jongkok dan penjara berdiri masih hidup, maka kepala mereka dipenggal dalam ruangan khusus. Mereka menggunakan bak pasir untuk mengumpulkan mayat tersebut. Seluruh mayat dibuang ke kali kecil yang terletak di sebelah gedung tersebut. Konon menurut cerita, beberapa warga kali itu bernama Kali Garang. Garang berarti bengis dan kejam. Kata-kata garang dipilih karena pada masa penjajahan Belanda dan Jepang tersebut seringnya terjadi penyiksaan, sehingga warna kali menjadi merah darah. Saat pertempuran 5 hari di Semarang, mayat-mayat tersebut dijadikan satu dalam 8 ruangan di sebelah kiri. Kemudian ruangan tersebut ditembok untuk menghilangkan bau mayat. Terima kasih masih bersama channel ini. Semoga dapat menambah wawasan Anda. Silahkan tulis saran Anda di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.